Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Maka ya Allah, bersama salah seorang di antara kami mohon berkat-Mu untuk kelancaran pekerjaannya. Juga berkat-Mu kami harapkan untuk kelancaran penerimaan siswa baru bagi SD Untung Suropati. Berkenanlah Engkau senantiasa melimpahi mereka semua dengan berkat-Nya. Kami juga mohon kesembuhan untuk Ibu Dami, Ibu Joyce, dan Raymond. Satukanlah semua yang dideritanya dengan penderitaan Kristus sendiri. Bapa yang Maha Kasih, untuk Stefanus, Aninditya Citra Jaya, dan Stefanus Bambang yang sudah Kau panggil, berkenanlah Engkau membersihkan jiwanya dari segala dosa dan menganugerahkan kebahagiaan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berbuat apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang bagus, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu, keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah sabdamu, cairkanlah hatiku yang bagus,
kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada kecenderungan atau bahkan kebiasaan di antara kita hidup sehari-hari, jika melihat ketidakberesan, sesuatu yang tidak beres, yang menyangkut orang-orang di sekitar kita atau di dekat kita, atau jelas-jelas salah, bahkan berdosa, kebiasaan, kecenderungan kita adalah membicarakan orangnya daripada datang kepada orang itu dan berbicara. Jadi lebih cenderung membicarakan orangnya daripada datang kepada orang itu dan bicara. Lebih suka menggunjingkan, ngerasani, gosip. Bahkan Paus Fransiskus di dalam laku tobat kerahiman yang pertama mengatakan jangan menggosip. Karena memang kecenderungan kita demikian. Tetapi memang tidak berani datang kepada orangnya untuk ngomong. Begini loh. Seolah-olah dengan membicarakan orangnya, kita menjadi benar. Setelah membicarakan orangnya, kita benar. Oh sudah kok. Tuhan Yesus hari ini bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Para saudara, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita sadari bersama. Yang pertama, apabila saudaramu berbuat dosa, Tuhan Yesus bersabda dalam hubungannya dengan dosa, jadi bukan sembarangan perkara, tetapi berhubungan dengan dosa, membunuh, mencuri, zina, tidak setia terhadap perkawinan, menyembah berhala, memfitnah, berhubungan dengan dosa. Dan dosa ini berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa. Dengan demikian, dalam soal keselamatan jiwa, Bapak, Ibu, dan para saudara, Tuhan Yesus menolak sikap aku, kamu, urusanku, urusanmu. Enggak. Itu ditolak oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak kita untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah. Karena kita bertanggung jawab atas keselamatan saudara kita, maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk berani menegur. Bahkan memberi perintah, tegurlah. Tuhan Yesus tidak mengatakan hendaknya engkau menegur, enggak. Langsung tegas, tegurlah. Dengan ini Tuhan Yesus menolak sikap diam. Jika saya dan para saudara melihat yang lain berbuat dosa, saudara kita berbuat dosa, tidak bisa diam atau pura-pura tidak tahu. Diam saja atau pura-pura tidak tahu berarti membiarkan dia terjerumus terus dalam dosa. Dengan ini Tuhan Yesus menolak sikap diam, menolak dosa diam. Diam saja melihat orang lain berdosa, itu sama dengan berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena tidak boleh diam saja,
maka saya dan para saudara diajak Tuhan Yesus untuk menegur. Apa maksudnya menegur? Apa hanya sekedar jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, memarahi? Menegur adalah sebuah dialog hati yang membawa si pendosa pada keselamatan. Artinya penuh kasih yang membawa pada keyakinan bahwa perbuatanmu itu sungguh tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Pelan-pelan dengan penuh kasih akhirnya ia menyadari bahwa perbuatanmu itu tidak dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Bukan asal menegur. Maka motivasi menegur bukan merasa diri lebih suci, lebih pandai, lebih tua, lebih hebat, lebih mengetahui, lebih saleh. Bukan pamer kerohanian, saya itu loh, bukan begitu. Tetapi sungguh-sungguh mengkomunikasikan hati dengan kasih, bukan menggurui, tetapi tulus. Sekali lagi bukan pamer kerohanian. Akhir-akhir ini banyak di antara kita yang suka pamer kerohanian, merasa diri paling hebat lalu menegur keras saudara yang lain. Usaha ikut bertanggung jawab terhadap saudara seiman ini terus-menerus dilakukan, artinya tidak hanya sekali saja. Jika gagal, diajak teman 2-3 orang sebagai saksi. Saksi ini bukan untuk mengeroyok, bukan untuk memojokkan, tetapi mengajak 2-3 orang untuk ikut bertanggung jawab. Saya mengajak 2-3 orang lagi supaya dia ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana menyelamatkan saudara saya ini. Selain itu juga 2-3 orang saksi ini memberi pandangan yang luas, pandangan yang lain bagi yang berdosa itu. Dan saksi 2-3 orang teman ini juga berfungsi. Jangan-jangan saya yang salah, yang menasihati yang salah, yang menegur yang salah. Maka dengan 2-3 orang itu sungguh melengkapi. Jadi bukan bolo-boloan, bukan grup-grupan, tetapi ini sebuah komunitas kerohanian yang betul-betul tujuannya keselamatan jiwa. Yang keempat, jika ini pun gagal, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Mengapa disampaikan kepada jemaat? Agar seluruh jemaat ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan si pendosa. Ini bukan berarti sekali lagi disampaikan kepada seluruh jemaat agar mengeroyok, agar semua jemaat ngerasani, menyebarkan ke sana kemari. Bukan itu. Tetapi agar semua ikut terlibat, dilibatkan menyelamatkan si pendosa. Tentu saja yang dimaksud adalah ikut merasakan dan membawanya kepada Allah di dalam doa. Yang kelima, 4 mata membawa 2-3 saksi, sampaikan kepada jemaat. Ini adalah sebuah rangkaian proses, bukan jumlah 1 kali, sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, bukan. Tetapi ini rangkaian proses keterlibatan menyelamatkan jiwa saudara kita yang berdosa. Dan bukan hitung-hitungan teguran. Seringkali kita mengatakan sudah 3 kali saya menegurnya, sudah 2 kali, bukan. Tetapi ini sebuah rangkaian proses beriman itu sendiri. Jika usaha itu berkali-kali gagal, ya tidak ada cara lain kecuali mengekskomunikasikan dari kehidupan jemaat. Tuhan Yesus tadi bersabda demikian. Artinya si pendosa memang sudah tidak lagi mau diselamatkan. Kembalikan kepada Allah. Mungkin akan timbul soal, dia tidak mau ditegur, dia tidak mau diperbaiki, dia keras kepala dan lain-lain. Itu soal dia. Tetapi soal saya dan Bapak Ibu yang diajak Tuhan Yesus adalah sungguh kita diajak untuk bertanggung jawab. Perkara ditanggapi dengan baik atau tidak. Tidak menghilangkan tanggung jawab saya dan para saudara terhadap saudara kita yang berbuat dosa. Tidak mengandaikan responnya, tetapi saya tidak boleh diam. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Yang terakhir para saudara, yang keenam, karena saya dan para saudara ini semua manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa, maka
Sabda Tuhan Yesus hari ini bukan sebatas menegur, tetapi juga mengandung konsekuensi. Berani, bersedia, atau mau ditegur. Kalau aku berani menegur, berarti aku berani juga untuk ditegur. Jika kita berani menegur saudara, maka sekaligus kita juga punya sikap untuk rendah hati, ditegur saudara kita. Bukan hanya menegur saja, tapi juga bersedia untuk ditegur, mau untuk ditegur. Para saudara yang terkasih, tanggung jawab terhadap keselamatan jiwa saudara kita memang bukan soal mudah. Ini bukan soal benar salah, ini bukan soal baik buruk, ini bukan tegur menegur, namun ini soal iman. Maka Tuhan Yesus tadi bersabda, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sabda Tuhan Yesus ini jelas tidak bisa dipisahkan dari proses tanggung jawab keselamatan jiwa saudara kita. Sepakat meminta, itu bukan meminta asal meminta nafsu keinginan kita, bukan. Minta mobil, minta ini, bukan. Tetapi ini konteksnya adalah keselamatan jiwa saudara kita. Maka sebenarnya sepakat meminta itu sungguh mengungkapkan tanggung jawab dan usaha menyelamatkan saudara kita yang berdosa. Maka sebenarnya ini adalah dimensi vertikal, menyelamatkan dan berhubungan dengan Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara, kita dapat di dalam hidup kita ada dimensi vertikalnya dan ada dimensi horizontalnya. Maka di gereja Katolik selalu ada salib. Disinilah 2 hal itu tidak terpisahkan. Jika saya dan Bapak Ibu menghendaki saudara kita mengalami keselamatan jiwa dan ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa saudara kita, maka dengan sendirinya Allah pasti mengabulkan permintaan kita untuk keselamatan bersama. Maka jika 2 orang di antara kamu sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ini meminta untuk keselamatan jiwa, bukan untuk hal yang lain. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, Tuhan Yesus mengajak kita semuanya untuk ikut bertanggung jawab dan berani menerima tanggung jawab saudara kita dalam keselamatan jiwa kita bersama. Berkat Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Kita hening sebentar, Bapak Ibu, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Tentu sepanjang hidup kita pernah ditegur oleh orang lain. Bagaimana respon awal hati kita ketika kita ditegur? Membela diri, menutup-nutupi, memberi alasan-alasan, atau apa? Atau rendah hati mengakui, iya, saya bersalah. Mencari kambing hitam. Bagaimana reaksi kita ketika mendapat teguran? Entah anak-anak, entah suami, entah istri, orang tua, teman-teman sekomunitas, umat di lingkungan. Bagaimana reaksi kita? Dan pernahkah kita juga menegur karena melihat yang tidak beres? Bagaimana perasaan kita ketika kita menegur? Kita merasa paling benar. Kita tahu kesalahan orang. Atau kita sungguh ingin menyelamatkan jiwanya? Atau kita merasa dirugikan sehingga kita menegur? Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa saudara kita.